Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, Marvel akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 11 sampai ke 13. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Salat terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagiku. Pada minggu lalu, saya sempat membawakan renungan dari Mazmur 7-10, di mana ketika kita ada masalah atau ada orang yang memecah hati kita, pertama-tama kita cari Tuhan.
Ini adalah langkah awal yang sangat tepat. Setelah itu baru kita minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Baru setelah itu kita ngadu ke Tuhan dan minta Tuhan menjadi hakim atas kita. Nah, setelah kita minta Tuhan menjadi hakim atas kita memasuki yang namanya proses, di mana kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan membela kita, dan bagaimana cara Tuhan juga yang menentukannya. Jadi kita tidak tahu bagaimana proses ini berlangsung. Nah, pada masa proses ini kita dapat dua pilihan. Yang pertama, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil atau tidak, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita atau mau mempertolong orang lain. Jika kita tetap percaya, maka kita sudah tentu Tuhan akan menolong kita dan membela kita dalam masa proses itu sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan, karena kita tetap melakukan perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku mengasihi dia, dan kami datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Sedangkan jika kita tidak percaya, kita mengandalkan kekuatan kita atau meminta bantuan orang lain, kita tidak akan ditolong Tuhan. Malahan, kita akan dikutuk dan kena hukuman dari Tuhan. Maka dari itu, kenapa saya bilang tidak awal, ketika kita dapat masalah, kita cari Tuhan. Nah, itu adalah tahap awal yang sangat baik, karena masih ada tahap-tahap selanjutnya. Yang harus tetap kita lalui agar dapat pertolongan dari Tuhan, yaitu kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita yang akan memberikan kita rasa aman. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah mendengarkan bahwa Daud ada masalah dengan anaknya Absalom, dan minggu lalu dengan Kus seorang Benyamin. Mereka ingin menyakiti Daud. Nah, sekarang ini ada yang ada yang ingin menyakiti Daud, cuman bukan secara fisik. Namun kali ini saya melihat musuh-musuhnya Daud ini ingin menjatuhkan Daud dari imannya dengan mengatakan di ayat satunya, selamatkan dirimu seperti burung yang terbang di gunung, sebab kami orang-orang fasik yang memusuhi Daud mengambil busur dan memegang anak panah untuk menembakmu dari tempat gelap, dari tempat yang kamu tidak ketahui. Menurut saya ini adalah sebuah ejekan yang dapat menggoyahkan iman seseorang. Sama seperti kita yang tinggal di negeri yang mayoritas berbeda iman kepercayaan dengan kita. Dan banyak dari mereka yang seringkali mengejek-ngejek dan mengolok-olok Tuhan kita, yang menggoyahkan iman kita. Karena tidak sedikit orang-orang Kristen yang kena olok-olok, jadi imannya tidak percaya sehingga dia meninggalkan Tuhan. Nah, saya jadi ingat video benih ilahi, dan ayatnya saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Benih ilahi itu adalah benih Tuhan Yesus. Benih ilahi itu adalah benih firman Allah. Jika kita punya benih ilahi, maka kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kita tidak akan mengecewakan Tuhan, apalagi sampai murtad dengan meninggalkan Tuhan. Kita tentu ingat akan perkataan Tuhan Yesus mengenai benih yang ditabur di Matius 13 ayat 19 sampai ke-23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas
yang ditaburkan dalam hati orang itu adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ini ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan orang itu berubah. Ada 100 kali lipat, ada 6 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, atau sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Kita minta sama Tuhan, minta sama pemilik tanah, agar diberikan tanah yang subur, sehingga kita mengerti isi dari firman Tuhan yang Tuhan menyampaikan kepada kita, agar kita tumbuh menjadi benih ilahi. Mazmur 11 ayat yang keempat sampai kelima. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya yang di sorga. Matanya mengamati sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dalam masa proses seperti yang saya katakan di awal, Tuhan itu mengamati kita dan menguji hari kita, apakah kita tetap percaya pada Tuhan, terus setia melakukan perintah Tuhan, maka kita pasti akan ditolong dan dibela oleh Tuhan. Salah satu buktinya bahwa kita punya benih ilahi adalah setiap perkataan kita memberikan hidup, yaitu perkataan kita berasal dari Tuhan. Jika kita menghadapi masalah kita selalu tanya Tuhan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ketika kita selalu tanya Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai hakim yang adil dan sebagai tempat perlindungan bagi kita, maka Tuhan akan selalu menolong kita karena Tuhan setia pada janjinya. Yang terakhir, Mazmur 13. Dalam Mazmur 13 ini, Daud merasa bahwa Tuhan itu menyembunyikan wajah dari Daud dan tidak menjawab doa-doanya. Di Mazmur ini, Daud menyampaikan keluhan dan rasa putus asa karena merasa ditinggalkan Tuhan dalam kesulitannya. Namun Daud akhirnya kembali kepada pengharapannya pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya dalam kesusahan. Jadi, Marvel menyimpulkan di Mazmur 13 ini menggambarkan tentang perasaan manusia yang berjuang melawan kegelapan, namun tetap berpegang pada pengharapan, pada pemulihan dan bantuan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dari semua ini, dari Mazmur 11, 12 sampai ke 13, Mazmur menyimpulkan bahwa harus ada benih ilahi pada diri kita, yaitu dengan cara minta Tuhan, sang pemilik tanah, agar diberikan tanah yang subur, sehingga benih atau firman itu yang ditaburkan bisa tumbuh menjadi benih ilahi, sehingga kita bisa terus setia pada perintah Tuhan dan terus berpengharapan pada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.